Kalian introvert lari rame-rame atau malu join komunitas? Lebih pilih lari sendiri? Yakin nggak takut? Nah, saya mau cerita tentang seorang cewek yang mengalami nasib mengenaskan saat dia lari sendiri. Namanya Karina N. Vetrano, 30 tahun saat itu. Dia tinggal di Queens, New York bersama ayahnya Philip Vetrano dan ibunya Kathy Vetrano. Karina bekerja sebagai seorang ahli patologi bicara yang berhubungan dengan anak-anak berkebutuhan khusus dan autis. Karina sangat menyukai lari, begitu juga ayahnya Philip. Saat lari pun Karina selalu ditemani sama Philip. Namun kali ini tanggal 2 Agustus 2016 sekitar pukul 17.46, pertama kalinya Karina lari tanpa ditemani Philip karena Philip sedang mengalami sakit punggung. Karina bilang ke Philip akan lari sampai dengan ke Spring Creek Park di daerah Howard Beach. Philip sempat wanti-wanti, "Jangan lari dulu lah, besok ayah temenin." Tidak ayah, aku udah gak kuat pegal pengen lari. Aku akan baik-baik saja kok, kata si Karina ya sambil pemanasan gitu. Lanjutlah si Karina ini mulai lari ya. Selang beberapa lama saat makan malam tiba, Karina nggak kunjung pulang. Di WA nggak dibales, di telepon nggak diangkat. Dengan panik, Philip segera menghubungi temannya, sekaligus tetangganya, dan juga sekaligus sebagai seorang kepala polisi di New York Police Department. Mereka segera melakukan pencarian, hingga akhirnya pada jam 9 malam, Philip melihat sesosok tubuh dengan posisi telungkup di antara semak-semak tinggi sekitar 15 kaki dari jalan utama di daerah Spring Creek Park ya. Setelah dibalik badannya, ternyata tubuh tersebut adalah Karina. Philip nggak nyangka kalau anak kesayangannya itu ditemukan dalam kondisi udah nggak bernyawa. Mereka segera membawa jenazah Karina untuk diotopsi. Hasil otopsi membuktikan kalau Karina tewas karena dicekik dan mengalami kekerasan seksual. Orang tua Karina dan polisi mengumumkan akan memberikan imbalan sejumlah uang sampai dengan $200.000 bagi siapa aja yang bisa memberikan info mengenai pembunuhan Karina ini. Tapi nggak juga membuahkan hasil. Mereka kemudian memutuskan untuk melakukan tes DNA dengan menggunakan sampel DNA yang ditemukan di kuku, punggung, dan ponsel milik Karina. Tetapi sampel DNA tersebut tidak cocok dengan sampel DNA siapapun. 6 bulan kemudian, pada 4 Februari 2017, polisi menangkap seorang lelaki kulit hitam manis yang diduga sebagai dalang pembunuhan Karina. Lelaki itu adalah Chandler Lewis, 20 tahun, seorang warga Brooklyn. Ia ditangkap karena bertingkah mencurigakan di CCTV terlihat bolak-balik di sekitar lokasi kejadian tewasnya Karina. Pihak polisi juga melakukan tes DNA kepadanya. Dan hasil DNA juga membuktikan kalau DNA Lewis mempunyai kecocokan yang tinggi dengan DNA yang ditemukan di tubuh Karina. Lewis sempat mengaku kalau apa yang dilakukannya saat itu hanya karena emosi saja melihat Karina yang tiba-tiba melintas di depannya, tapi Lewis sempat bilang kalau dia nggak berniat untuk membunuhnya. Nah, kok bisa? Bertahun-tahun melalui sidang yang panjang dan alot, akhirnya pada tanggal 23 April 2019, Lewis dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat ya. But si Lewis ini tetap kekeh kalau dia nggak melakukan pembunuhan itu.